Oke, di video kali ini kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang bab 7 pengambilan sampel dan tinjauan fase respon audit risiko. Nah, ada yang dinamakan sampel audit. Jadi kalau sampel audit itu dia pengambilan sampel dilakukan apabila auditor tidak menguji seluruh kelompok transaksi atau semua item dalam saldo. Jadi karena biasanya terlalu banyak item yang harus diuji. Dan sampel ini dia harus mewakili populasi. Nah, risiko audit ini dipengaruhi oleh risiko pengambilan sampel dan non pengambilan sampel. Nah, kalau risiko sampel adalah adalah risiko yang bahwa risiko itu dipilih oleh auditor, tetapi dia tidak mewakili populasi yang tersedia untuk pengujian dan menyebabkan auditor sampai pada kesimpulan yang tidak tepat. Nah, ada konsekuensi risiko pengambilan sampel, yaitu audit yang tidak efektif dan tidak efisien. Jadi kalau risiko pengambilan sampel dan pengujian pengendalian itu ada yang namanya positif palsu sama negatif palsu. Nah, kalau positif palsu itu jadi risiko bahwa auditor menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal klien efektif padahal sebenarnya tidak efektif. Itu positif palsu. Kalau negatif palsu itu kebalikannya. Mereka menyimpulkan tidak efektif padahal sebenarnya efektif. Nah, implikasi untuk auditnya itu bisa meningkatkan risiko bahwa audit tidak akan efektif. Dan kebalikannya, kalau yang negatif palsu itu dia bisa meningkatkan upaya audit jika tidak diperlukan, terdapat risiko bahwa audit akan menjadi tidak efisien. Sama juga dengan pengujian substantif. Jadi substantif itu bisa positif palsu, bisa negatif palsu. Kalau positif palsu itu risiko auditor menyimpulkan, oh kalau ini ada salah saji material. Jadi negatif juga sama, negatif palsu. Mereka nyangkanya ini ada yang akunnya nggak benar, ternyata sebenarnya tidak gitu. Kemudian ada namanya risiko non sampling. Jadi risiko non sampling itu apa? Risiko bahwa auditor sampai pada kesimpulan yang tidak tepat karena alasan yang tidak terkait dengan masalah pengambilan sampel. Nah, ketika menguji pengendalian, risiko non sampling adalah risiko bahwa auditor merancang pengujian yang tidak efektif. Nah, ini definisinya. Nah, ketika pengujian substantif juga risiko non sampling ini dapat terjadi, yaitu auditor terlalu tergantung pada bukti yang kurang meyakinkan. Selain itu, menghabiskan terlalu banyak waktu untuk asersi sederhana dan terlalu sedikit waktu untuk asersi yang lebih penting. Untuk metode pengambilan sampel cukup kita pahami saja. Yang pertama ada namanya random selection. Jadi setiap item atau populasi punya peluang yang sama untuk dipilih. Biasanya menggunakan random number generator. Terus dia ada stratification, jadi memisahkan populasi ke dalam kelompok serata untuk lebih efisien dan memastikan item material berisiko tetap terpilih. Jadi tetap ya, dia walaupun walaupun dia random, tapi dia pilah-pilah dulu, dipisahkan dulu. Kemudian namanya system selection, jadi statistical jika Nah, biasanya dia menentukan sampling interval, ya populasi dibagi ukur sampel. Jadi pilih titik awal untuk diacak ya, kemudian lalu ambil setiap item ke n berikutnya. Mungkin nanti ya kalau ada latihan soal kita akan enak untuk langsung membahasnya. Risikonya adalah interval sampling bertepatan dengan pola data, bisa memilih item serupa. Ya contohnya payroll, mitigasinya review populasi sebelum menentukan interval. Kemudian ada non-statistical, auditor memilih tanpa teknik formal tapi berisiko bias, biasanya menghindari item sulit atau memilih item yang mencolok. Ada block session, ini juga non-statistical, memilih item yang berdekatan dengan populasi, kemudian tidak representatif jika populasi tersusun secara urut, misalkan berdasarkan tanggal. Kemudian ada namanya judgment selection, auditor memilih berdasarkan pertimbangan profesional, contoh memilih transaksi saat pergantian sistem IT atau item besar lah gitu ya. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih sampel ya pasti kita akan menilai pengendaliannya, di
control risk, terus ada detection risk, dan juga nanti materi perencanaannya seperti apa, populasinya. Nah, saat menentukan ukuran sampel, kita auditor harus mempertimbangkan yang pertama, ukuran sampel yang lebih besar jika auditor bermaksud untuk lebih mengandalkan pengendalian tersebut untuk mengurangi pengujian substantif. Maksudnya gini, jadi kalau auditor tuh mau ngurangin, jadi dia nggak mau, kan tes tuh ada dua ya, ada tes kontrol, ada substantif tes. Yang kita tahu kalau tes kontrol itu dia lebih ke melihat, mereview prosedur, melihat pengendalian jalan nggak sih, mereka ada prosedur otorisasi nggak sih. Nah, mereka akan merevisi itu sudah jalan atau sudah efektif atau belum. Kalau substantif itu lebih spesifik ke akun-akunnya, dia langsung mencari secara kuantitatif atau kualitatif nanti akun-akun yang mungkin berpotensi ada salah saja material ya, lebih ke situ. Nah, jadi kalau auditor mau mengurangi prosedur uji substantif, misalnya dia nggak mau terlalu banyak nguji dokumen atau saldo gitu. Nah, mereka tuh harus yakin kalau secara kontrol internal ya, atau test of control itu sudah berjalan dengan baik. Ya, mereka sudah harus yakin nih kalau prosedur di perusahaan itu sudah oke ya. Ya, sehingga kemungkinan kecil untuk terjadi penipuan atau sebagainya, misalkan contoh. Nah, kemudian ada yang kedua adalah ukuran sampel yang lebih kecil jika auditor bersedia menoleransi tingkat deviasi yang lebih tinggi untuk pengendalian tersebut. Nah, maksud tingkat deviasi di sini adalah persentase kesalahan atau ketidaksesuaian yang bisa diterima auditor. Jadi, kalau auditornya nanti tidak butuh kontrol yang sangat ketat dan bisa menerima bahwa misalkan 8% dari transaksi menyimpang dari prosedur, maka sampel bisa dipilih lebih kecil karena syarat pembuktian tidak seketat atau toleransinya hanya 1%. Ya, kayak gitu. Ya, logikanya nanti kalau toleransi tinggi pasti bukti dia nggak perlu detail sampai sehingga nanti sampelnya lebih sedikit. Itu yang nomor 2. Nomor 3 itu ukuran sampel yang lebih besar jika auditor memperkirakan populasi memiliki tingkat deviasi yang lebih tinggi untuk pengendalian tersebut. Maksudnya gini, kalau auditor mengira ya, populasi misalkan gini, semua transaksi setahun punya banyak kesalahan, maka dia butuh lebih banyak sampel. Ya, jadi untuk memastikan seberapa sering sih tingkat kontrol gagal. Ya, jadi kalau dia ngelihat ini banyak kesalahan nih, ya dia pasti akan butuh lebih banyak sampel untuk memastikan apakah benar-benar kontrolnya pengendalian di perusahaannya gagal. Logikanya gini, banyak kesalahan di populasi, nah sehingga nanti sampel yang harus diambil itu merupakan sampel besar untuk memperkirakan tingkat kesalahan yang tepat. Yang keempat itu adalah ukuran sampel yang lebih besar jika auditor memerlukan keyakinan yang lebih besar bahwa pengendalian beroperasi secara efektif. Maksudnya gini, jadi risiko pengendaliannya rendah. Artinya apa? Auditor tuh percaya kalau kontrol mereka tuh berjalan baik. Nah, untuk bisa percaya hal tersebut, auditor tuh harus mempunyai lebih banyak bukti, yang berarti sampel harus besar, ya kayak gitu. Jadi untuk bisa dia yakin kalau kontrolnya berjalan yang baik, dia butuh lebih banyak bukti sehingga sampel akan lebih besar. Nah, dia mirip dengan poin yang pertama, cuman fokusnya adalah di tingkat keyakinan atau confidence level, yang dimana dia daripada ketergantungan pada kontrol. Nomor 5 adalah perubahan ukuran sampel sangat kecil jika populasi memiliki banyak unit sampel. Nah, artinya gini, kalau kita menambah jumlah total transaksi di populasi, itu tidak banyak mempengaruhi ukuran sampel selama populasinya besar. Misalnya, kita mau sampling
10.000 transaksi atau 100.000 transaksi. Ukuran sampelnya mungkin tetap mirip, ya bedanya cuma sedikit lah. Karena prinsipnya dalam statistika itu dia tidak bergantung pada total populasi kalau memang populasinya di awal sudah besar gitu. Logikanya gini, misalkan sampling audit biasanya kan dia berbasis probabilitas dan persentase, bukan bentuknya proporsi linear dari populasi yang besar gitu. Ya, itulah gambarnya. Nah, ini untuk pengujian kontrol. Nah, kita lanjut ke kita lanjut ke berikutnya. Ini sama untuk pengujian substantif. Jadi pengujian substantif ini kalau ukuran sampelnya lebih besar jika auditor menilai resiko salah saja material lebih besar. Maksudnya gini, kan resiko salah saja material itu tinggi ketika kita sudah bahas ya, internal control sama inherent risk sama control risk itu tinggi. Nah, untuk bisa menurunkan risiko audit secara total, auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti sehingga sampelnya pasti akan besar. Gitu logikanya. Nah, yang kedua, ukuran sampel yang lebih kecil jika auditor juga menggunakan prosedur substantif lain untuk asersi yang sama. Maksudnya gini, kalau untuk asersi tertentu, misalnya keberadaan persediaan, auditor sudah melakukan prosedur lain, misalnya konfirmasi pihak ketiga dan lain-lain, maka tes sampling itu tidak perlu sebesar kalau prosedur itu hanya mengandalkan sampling. Jadi kalau memang sebelumnya sudah ada prosedur yang lain yang lebih mendukung, maka mereka tidak perlu sampel dalam jumlah besar untuk melakukan pengujian. Jadi logikanya gini, kalau dia punya bukti tambahan, ya kebutuhan sampel pasti akan berkurang. Nah, yang ketiga adalah kalau ukuran sampel lebih besar, jika auditor memerlukan keyakinan yang lebih besar dari hasil pengujian. Maksudnya, kita kan tahu kalau detection risk itu kayak kita daya deteksi kita rendah, kita mikirnya ini udah benar, ternyata salah. Itu DR yang rendah tuh maksudnya gitu. Nah, kalau auditor mau DR-nya rendah, berarti dia harus lebih yakin dan lebih perlu banyak bukti. Maka kalau dia mau punya lebih banyak bukti, sampelnya harus diperbesar. Ya mirip poin 1, tapi dia fokusnya ke DR. Kalau nomor 1 itu ke IR sama CR. Nah, nomor 5, ukuran sampel yang lebih besar jika auditor memperkirakan akan menemukan kesalahan penyajian yang lebih besar. Ya, jadi nomor 5 ya. Ya, nomor 5 itu salah saji yang dapat ditoleransi yaitu maksimum, misalkan contohnya maksimum statement yang bisa terima tanpa mempengaruhi opini audit. Jadi kalau auditor menetapkan batas toleransinya misalkan 500 juta, maka lebih sedikit bukti yang diperlukan atau sampel lebih kecil. Jadi kalau sudah ada standar ya sudah udah dikasih limit ya, batasnya itu akan lebih sedikit karena kita akan mencari yang mungkin outlier ya, yang memang di luar yang ditetapkan. Nah, nomor 5 ukuran tadi nomor 4 ya, nomor 5 ukuran sampel yang lebih besar jika auditor memperkirakan akan menemukan kesalahan penyajian yang lebih besar dan populasi. Jadi kalau diperkirakan nanti banyak kesalahan di populasi, perlu sampel lebih besar untuk mengukur kesalahan secara akurat dan tetap menjaga risiko audit tetap rendah. Nah, logikanya ketika banyak kesalahan, pasti risiko salah saji akan naik dan perlu bukti lebih banyak. Nomor 6, ukuran sampel lebih kecil jika auditor menggunakan stratifikasi populasi. Nah, stratifikasi itu apa sih? Dia memecah populasi ke kelompok yang lebih homogen. Misalkan faktur dalam jumlah besar atau transaksi dalam jumlah kecil. Kemudian dengan stratifikasi ini variasi dari kelompok bisa berkurang sehingga jumlah sampel untuk setiap strata itu bisa lebih kecil. Jadi logikanya populasi lebih seragam, bukti lebih cepat diperoleh, sampel total lebih sedikit.
Yang terakhir adalah sama, ini mirip ke yang ini ya, nomor ini mungkin nggak usah jelasin. Oke. Nah, mengevaluasi hasil uji sampel. Jadi saat menguji pengendalian, auditor akan mempertimbangkan apakah hasil pengujian yang diterapkan pada sampel memberikan bukti bahwa pengendalian tersebut efektif dalam seluruh populasi. Nah, ketika melakukan pengujian transaksi, auditor akan mempertimbangkan bagaimana pengujian yang diterapkan pada sampel. Ya, jika ditemukan kesalahan pada sampel hitungan untuk populasi, maka tingkat penyimpangan untuk kontrol pengujian kontrol ya itu akan diatur deh. Terus nah, jika sampel mewakili populasi, misalnya 20 faktor penjualan mewakili 10.000 faktor penjualan, menyimpulkan penyimpangan dari kontrol dalam sampel berada pada tingkat yang sama dengan penyimpangan dari kontrol populasi, apakah tingkat penyimpangan dapat ditoleransi? Nah, itu jadi pertanyaan. Perlukah pengujian lebih lanjut? Nah, proyek kesalahan moneter dalam sampel populasi pertama, project error ya. Oke, sorry. Nah, ini ada stratum, ada error sampel sama stratum lagi. Jadi di stratum yang pertama ini, jadi populasi itu dibagi jadi beberapa kelompok ya, serta misalkan nilai transaksi atau apapun itu, yang dimana tujuannya itu untuk nanti membuat kelompok lebih homogen sehingga hasil sampling lebih akurat. Nah, karena di sini ada 3 strata, kita lihat ada strata 1, 2, dan 3. Terus error ya. Error itu adalah total salah saji atau misstatement yang ditemukan auditor dalam sampel di setiap strata. Contohnya strata 1 ditemukan salah saji 1,5 gitu ya, $1.500, sedangkan strata 2 adalah malah negatif, artinya nilai tercatat lebih kecil dari nilai sebenarnya. Ya, intinya nanti dia overstatement dan understatement akan balik ke situ. Nah, sampel 3 ini dia berisi nilai dari total sampel yang diuji auditor di setiap strata. Contohnya di strata 1 auditor menguji dokumen dengan nilai 20.235. Dan di strata 4 ini adalah nilai populasi pada strata, bukan sampel nomor 4 ini ya. Contohnya seluruh transaksi di strata 1 nilainya 25.732, sehingga project error-nya itu adalah 2 ya, yang 1586 ini dibagi 3 dikali 4 ketemu 2017. Nah, fungsinya apa? Dia untuk memastikan total salah saji seluruh populasi strata itu berdasarkan proporsi kesalahan yang ditemukan sampel. Nah, kalau di sini nilainya 2017, artinya diperkirakan total salah saji di seluruh strata 1 adalah 2017. Nah, kayak gitu. Oke. Kemudian ada uji pengendalian dan prosedur substantif. Jadi rencana audit itu diserahkan pada strategi audit. Ini juga sudah kita bahas ya. Kita skip. Test of control. Ini juga tadi sebelumnya sudah kita bahas. Nah, pengujian substantif ini ada 3 terhadap transaksi,
substantif saldo nanti kayaknya di chapter 9 10 ya. Harusnya 9 10 11 akan detail. Ada pengujian substantif transaksi, pengujian substantif saldo, dan analitis. Nah, jika auditor menilai inheren dan risiko pengendalian rendah, maka pengujian pengendalian membuktikan efektivitasnya, maka prosedur substantif rinci yang direncanakan akan dikurangi. Ya, ini cuma lebih kepada strategi. Nah, pengujian substantif secara transaksi, dia mencari bukti, ya ini komponennya, occurrence, completeness, accuracy, cut off, sama klasifikasi. Jadi accuracy itu dia transaksi yang terjadi relevan nggak dengan klien. Nah, termasuk semua transaksinya dicatat atau dicatatnya benar nggak, sama periodenya apakah sesuai. Ya takutnya dia nyatat duluan ya padahal belum kejadian. Dicatat pada akun yang benar atau tidak. Contohnya konfirmasi ke bank, suku bunga pinjaman, menghitung ulang beban atau suku bunga, ya depresiasi juga bisa, dan lain-lain. Nah, kalau uji substantif saldo ini dia sifatnya existence, completeness, sama right and obligations, dan valuation and allocation. Jadi akun saldonya benar apa tidak, terus semua akun yang seharusnya ada telah dicatat, kemudian aset dimiliki atau kewajiban benar-benar dimiliki klien. Contoh prosedurnya itu menghitung ulang gaji, memeriksa penghitungan persediaan, memeriksa laporan pemasok terkait saldo akhir tahun, dan lain-lain. Nah, kalau prosedur analitis dia lebih ke pengendalian efektif. Dia digunakan untuk menguji transaksi dan saldo. Misalnya mengestimasi beban depresiasi di sini ya. Membandingkan beban gaji bulan dan tahun ini. Jadi dia melakukan analitik nanti perbandingan biasanya, membandingkan saldo ini dengan saldo sebelumnya atau nanti, dan lain-lain. Nah, sifat waktu dan pengujian audit. Sifat pengujian audit ini dia merujuk kepada tujuan pengujian dan proses yang digunakan. Nah, ini sudah ya. Kemudian ada waktu pelaksanaan pengujian audit. Timingnya kapan sih prosedur dilakukan tahapan audit dan periode tanggal pengujian? Kalau test of control itu dirancang untuk membuktikan kontrol yang efektif sepanjang periode, dapat dilakukan saat audit interim ya, jadi per setengah tahun biasanya, atau per 3 bulan dan sebagainya. Lalu nanti dilanjut hingga audit akhir tahun. Kalau substantif test itu dia dimulai dari audit interim, terutama untuk akun yang berisiko rendah. Jika hasil interim sesuai dengan penilaian risiko awal, pengendalian rendah, sedang, detection risk, maka ya dia akan melakukan pengujian substantif rinci di akhir tahun. Jadi ini akan mengikuti tadi ya, risiko-risiko dia tinggi atau enggak, dia perlu pengujian substantif atau tidak. Nah, untuk akun yang berisiko tinggi, sebagian besar pengujian dilakukan setelah akhir tahun. Beberapa prosedur harus dilakukan setiap akhir tahun, misalnya penghitungan persediaan dan lain-lain. Nah, ini keterangannya. Nah, luas pengujian audit ya, ada yang namanya extend jumlah kuantitas bukti yang dikumpulkan, ada risiko pengendalian tadi terkait dengan strategi ya, kurang lebih. Nah, kalau dokumentasi ya ini sebenarnya akan berbeda-beda tiap kantor. Kalau secara umum ya nanti ada fase penilaian risiko, dia akan mendokumentasikan tentang risikonya, terus prosedurnya, penilaian materialitasnya, isu-isunya, dan lain-lain. Kalau fase respon itu dia akan mendokumentasikan program audit, rincian pengujian, salinan dokumen, terus korespondensi, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbeda dari setiap kliennya betul tergantung dari prosedur yang digunakan, risiko yang teridentifikasi, tingkat pertimbangan profesional, dan lain-lain. Kertas kerja audit umumnya mencakup nama klien, periode, judul, referensi file, inisial penyusun kertas kerja, inisial peninjauan, dan lain-lain. Kalau permanent file itu berisi informasi yang dokumentasi klien yang berlaku untuk lebih dari satu periode audit. File ini diperiksa dan diperbarui di setiap awal audit.
Isinya apa? Alamat kantor, daftar personal kunci dan dokumen perjanjian, risalah penting, skema bonus, kebijakan metode akuntansi, laporan keuangan, hasil periode analitis ya, yang berhubungan dengan klien lah. Kalau current file dia berisi pekerjaan atau bukti yang relevan dengan periode audit berjalan. Jadi misalkan dia minta surat perikatan, surat manajemen, surat pernyataan, rincian perencanaan audit, deskripsi bukti yang dikumpulkan, rincian prosedur analitis, ya termasuk nanti pengujian tes atau kontrol dan substantifnya gimana. Nah ini gambaran kertas kerja audit, mungkin nanti ya kita bahas mungkin di berikutnya ada spesifik. Oke, sekian untuk video kali ini, kita akan lanjut nanti di video berikutnya. Terima kasih.